Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Istiqlal TV rahimakumullah, bertemu lagi di kajian menjelang berbuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui, yaitu yang bisa membuat kita lebih khusyuk dalam ibadah, lebih fokus dan sebagainya, yaitu kesehatan kita. Tidak sedikit kita semua di bulan yang berkah ini tidak bisa menunaikan saum dengan sempurna, tidak bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid karena kondisi kita yang sakit. Menurut para ulama, di antara penyakit itu ada minimal terbagi 3. Yang pertama ada yang namanya penyakit fisik, secara fisik, yaitu penyakit yang menimpa fisik kita. Sakit kepala, sakit di ulu hati, ya, sakit di badan dan sebagainya. Ini yang bersifat fisik, ya. Kita semua sudah tahu bagaimana mengobatinya. Kita bisa datang ke yang ahli, ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya. Yang kedua, kata para ulama, ada yang namanya penyakit psikis, kejiwaan, ya. Ada mungkin stres, depresi, hilang ingatan dan sebagainya. Ini yang terkait dengan psikis. Ini juga ada ahlinya di bidangnya yang khusus spesial, ada psikiater, psikolog, dokter jiwa, rumah sakit jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang merupakan sakit ruhani. Ya. Sakit ruhani diantaranya adalah ketika seseorang sering kesurupan, atau kena sihir, atau terkena ain, pandangan mata yang hasud, baik itu ainul jin atau ainul insi, pandangan jin atau pandangan manusia. Ini penyakit ruhani. Nah, penyakit yang ketiga ini biasanya tidak bisa disembuhkan oleh medis, tidak bisa disembuhkan oleh dokter, tetapi memerlukan penanganan lain dari orang yang ahli dengan ruqyah, dibacakan Al-Quran dengan mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada sunnahnya. Rasulullah pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, Rasulullah meruqyah para sahabatnya, dan para sahabat saling meruqyah dengan sahabat yang lainnya. Intinya apa? Untuk mendapatkan kesembuhan, kesehatan, sehingga kita bisa optimal di dalam kita melakukan segala macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita semua. Tetapi ada fakta yang mungkin tidak diketahui oleh semua orang. Ternyata ada penyakit fisik, ya tadi, penyakit fisik, gejalanya menyerupai penyakit fisik, atau gejalanya menyerupai penyakit kejiwaan, psikis, tetapi sebetulnya itu bukan penyakit medis. Ya, bukan medis maksudnya. Misalkan sering sakit kepala, sering sakit di ulu hati, tapi ketika datang ke medis, datang ke dokter, datang ke rumah sakit, kata dokter ini tidak ada penyakitnya. Kata medis ini nggak ada terdiagnosa. Mungkin sudah di ronsen, USG, MRI, di lab dan sebagainya, tidak diketemukan penyakitnya. Tapi si orangnya merasa sakit, merasa tersiksa. Nah, ini kemungkinan besar adalah gangguan jin, ya. Tidak diketahui oleh medis tapi ada sakitnya. Ini kemungkinan besar adalah gangguan jin atau gangguan sihir atau ain dan sebagainya. Sama juga mungkin gejalanya menyerupai penyakit kejiwaan, padahal itu bukan kejiwaan murni, tapi ada unsur gangguan jinnya. Maka pengobatannya adalah dengan cara doa dengan ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i, ruqyah yang benar berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan ruqyah yang macam-macam yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Pemirsa Istiqlal TV rahimakumullah,
Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyakit-penyakit yang bisa menimpa kita, baik penyakit itu berupa medis, secara fisik, psikis ataupun secara penyakit ruhani. Karena kalau kita sudah tertimpa dengan penyakit tersebut, maka kita akan terganggu di dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hasbi Al-Ansori mengucapkan selamat berbuka puasa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.